Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusair hafizahullah taala, di mana kita sampai pada perkataan Syekh As-Sa'di dalam matan beliau Manhajis Salikin. Beliau berkata, wa syurutut tawaf mutlaqan an-niyah, yakni yushtaratu li kulli tawafin wajibin aw mustahabbin khamsatu syurut. Yani syarat tawaf secara mutlak maksudnya adalah syarat tawaf, syarat sah tawaf, baik tawaf wajib ataupun tawaf yang sunnah. Tawaf wajib yakni misalkan tawaf yang merupakan rukun dari umrah atau rukun dari haji. Ya. Maka ini atau tawaf wajib di haji. Apa tawaf wajib di haji? Menurut pendapat mu'tamad di mazhab Hambali, tawaf wada' itu adalah hukumnya wajib. Ya, sebagaimana itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Taib. Maka ini syarat sah untuk tawaf secara mutlak, baik tawaf yang merupakan rukun, wajib ataupun yang sunnah. Syarat yang pertama adalah an-niyah, ai niyatut ta'abbud bit tawaf. Syarat pertama harus ada niat, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah dengan tawaf tersebut. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah, maka harus disertai niat ibadah. Kalau seseorang tersebut tidak mengiringinya dengan niat ibadah, seperti misalkan dia sekedar ngobrol sama temannya kemudian muterin Ka'bah, tapi habis itu setelah 7 kali muter, oh ya tadi sudah 7 kali, semoga tercatat pahalanya sebagai pahala tawaf misalkan gitu ya, maka tidak teranggap sebagai ibadah karena dari awal tidak meniatkan sebagai ibadah tawaf, cuma ngobrol sambil jalan sama temannya mengelilingi Ka'bah. Wa niyatu syartun li sihhati kulli ibadah, dan kaidahnya adalah niat itu adalah syarat untuk sahnya dari setiap ibadah. Jadi niat itu adalah syarat dari seluruh ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Sebenarnya dari hadis itu kita pahami bahwa hukum niat adalah wajib. Akan tapi sekarang nanti ada khilaf di kalangan para ulama, apakah niat tersebut adalah rukun atau syarat misalkan. Adalah rukun atau syarat. Seperti misalkan di masalah wudu, yakni nanti ada sebagian ulama, sebagian mazhab yang berpendapat niat adalah salah satu rukun dari wudu. Kalau di Hanabilah, niat bukan rukun dari wudu, tapi niat adalah syarat dari wudu. Bedanya apa? Bedanya adalah apakah niat yang dimaksud itu dianggap bagian dari ibadah tersebut atau bukan dianggap bagian dari ibadah tersebut. Ya. Jadi cuma beda sudut pandang di sini. Kalau niat itu dianggap sebagai bagian dari ibadah tersebut, maka itu disebut rukun. Kalau dianggap bahwa itu sesuatu yang terpisah, ibadahnya ya itu saja, niat sesuatu yang terpisah tapi dia wajib untuk dikerjakan, maka ini adalah syarat. Ya, itu di antara perbedaan. Perbedaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan niat di sini. Apakah yang dimaksud niat itu adalah menghadirkan niat tersebut, itu namanya yakni niat secara hakiki begitu ya. Ketika kita menghadirkan niat tersebut, anak teringat misalkan oh kita mau wudu karena mau sholat misalkan. Nah, ini berarti menghadirkan niat secara hakiki. Atau niat secara hukmi, yaitu apa? Yaitu dia ada niat di dalam hatinya walaupun dia sudah mikirin yang lain. Ketika kita wudu, kita niat wudu cuma di awal. Ketika kita basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, pasti sudah kepikiran yang lain-lain, betul tidak? Gak mungkin kita selalu dari awal sampai akhir wudu selalu memikirkan
ini wudu ini wudu nih, ini wudu nih. Begitu ya. Pasti kepikiran yang lain. Ya, betul tidak? Ah, ini tidak masalah. Jadi niat hukmi, yakni niat secara hukmi maksudnya adalah orang tersebut dihukumi memiliki niat walaupun pikirannya sudah kemana-mana. Begitu ya. Nah, kalau yang dimaksud oleh kita dengan kata niat itu adalah niat secara hakiki, maka jadilah seperti mazhab Syafi'i misalkan, menganggap niat itu adalah rukun, karena yang namanya rukun itu adalah cukup di tempat tertentu, nanti pindah lagi ke rukun berikutnya. Ketika kita wudu, kita menghadirkan niat di awal, kemudian kita menuju ke rukun berikutnya, kata mazhab Syafi'i, basuh muka, kemudian kita menuju ke rukun berikutnya, basuh tangan sampai siku, kemudian kita menuju ke rukun berikutnya, mengusap kepala. Nah, ini berarti apa? Rukun silih berganti. Inilah sifat dari rukun, dia silih berganti. Makanya niat menurut Syafi'iyah dianggap rukun, dianggap rukun. Akan tapi kalau niat tersebut dianggap sebagai, kita melihatnya dari sudut pandang bahwa niat itu adalah sesuatu yang niat secara hukmi tadi, orang tersebut dianggap tetap memiliki niat walaupun pikirannya sudah kemana-mana, walaupun dia sedang basuh muka, sedang basuh tangan, sedang mengusap kepala, dan pikirannya sedang mikirin nanti mau beli makan di mana misalnya, gitu ya. Maka ini akan dikategorikan sebagai syarat. Jadi itu asal muasal mengapa terjadi perbedaan para ulama, yang satu menjadikan sebagai rukun dan yang satu menjadikan sebagai syarat. Karena syarat itu harus ada dari awal sampai akhir. Kayak wudu adalah syarat dari sholat, harus ada dari awal sampai akhir. Nggak boleh cuma ada di rakaat pertama kemudian nggak ada wudu di rakaat kedua dan seterusnya, nggak boleh. Harus wudu itu ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Itu syarat namanya, itu namanya syarat. Dari awal ibadah sampai akhir ibadah harus selalu ada. Maka demikian pula niat secara hukmi tadi harus ada dari awal sampai akhir. Gak boleh dia di tengah-tengah, misalkan di tengah-tengah wudu atau di tengah-tengah sholat, ini gak jadi wudu, gak jadi sholat. Ini berarti apa? Dia berarti membatalkan niatnya. Gitu ya. Itu sifat dari syarat. Dia harus dari awal ibadah sampai akhir ibadah harus ada. Tapi kalau rukun, dia boleh silih berganti kayak sholat. Yang pertama rukun yang dilakukan adalah takbiratul ihram, kemudian berganti menjadi rukun berikutnya baca Fatihah, kemudian berganti menuju rukun berikutnya yaitu ruku', kemudian berganti menuju rukun berikutnya yaitu i'tidal, dan seterusnya ya. Jadi itu asal muasal mengapa para ulama terjadi perbedaan apakah niat itu dianggap sebagai rukun atau dianggap sebagai syarat. Kemudian syarat tawaf yang kedua, yang pertama niat, yang kedua walibtida'u bihi minal hajar, memulai dari hajar aswad. Ayyabtadi'ut tawafu minal hajaril aswad. Tawaf itu dimulai dari hajar aswad li hadits Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu Makkah idza istalama ruknal aswad awwala ma yatufu yahubbu thalathata atwafin minas sab'. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Makkah, ketika beliau menyentuh rukun yakni hajar aswad, awwala ma yatufu, awal mula beliau bertawaf, beliau dari situ posisinya, maksudnya itu. Yahubbu thalathata atwafin minas sab'. Beliau yahubbu, yakni berlari-lari kecil di 3 tawaf pertama dari 7 tawaf. Di 3 putaran pertama dari 7 putaran tawaf. Yang namanya tawaf itu 7 putaran. Di 3 putaran pertama beliau melakukan yakni berlari-lari kecil. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini sisi pendalilannya adalah Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Makkah, idza stalama ruknal aswad awwala ma yatuf. Ketika beliau menyentuh hajar aswad pada saat pertama kali memulai tawaf. Berarti mulai tawaf itu dimulai dari hajar aswad. Wa yusannu aystalimahu wa yuqabbilahu, dan disunnahkan untuk menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Bada al-muallif bi dzikri ba'di sunanit tawaf. Di sini penulis yaitu Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di. Walaupun ana lebih cenderung pada pengucapan Syekh As-Sa'di dengan kasroh ya, As-Sa'di.
penulis itu memulai menyebutkan beberapa sunnah tawaf. Wa minha, di antaranya adalah istilamul hajar wa takbiluhu, menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimul hajar wa yuqabbiluhu. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis muttafaqun alaih, sama seperti hadis sebelumnya. Fa illam yastati' asyara ilai. Kalau tidak bisa menyentuh atau mencium, maka memberikan isyarat kepada hajar aswad. Ai biyadihi, dengan tangannya. Li hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa bil baiti wa huwa ala ba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawaf mengelilingi Ka'bah dan beliau mengendarai unta. Jadi tawaf sambil berkendara di atas unta itu boleh. Kullama ata 'ala rukun asyara ilaihi bi syai'in fi yadihi. Setiap beliau melewati rukun, yakni maksudnya hajar aswad, bukan rukun yamani. Di hadis ini spesifik ya. yakni ketika beliau melewati hajar aswad, beliau memberikan isyarat kepada hajar aswad tersebut dengan sesuatu yang ada di tangan beliau. Jadi misalkan, walaupun misalkan pegang tongkat, maka tidak masalah, memberikan isyarat dengan tongkat tersebut. Atau kalau tidak pegang apa-apa, dengan tangan. Taib. Wakabbar. Kemudian memberikan isyarat sembari mengucapkan Allahu Akbar, sembari bertakbir. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa yaqulu inda dzalik, dan berkata ketika memberikan isyarat tersebut, berkata atau mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Allahumma imanan bik, ya Allah, dalam kondisi aku beriman kepadamu ya Allah, wa tasdiqan bi kitabik, membenarkan kitabmu yaitu Al-Qur'an, wa wafa'an bi ahdik, melaksanakan perjanjian denganmu ya Rabb, wattiba'an li sunnati nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad, sunnah nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara yang diucapkan ketika melewati hajar aswad ketika tawaf. Maka di sini ayyusammi wa yukabbir inda tida'it tawaf. Jadi dia mengucapkan tasmiyah bismillah. Kalau tasmiyah itu bismillah, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Di sini cukup bismillah, ya, cukup, enggak masalah, bismillah, mengucapkan tasmiyah. Wa yukabbir, yaitu kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika memulai tawaf. Ya, ketika memulai tawaf. Wa yaqulu hadza du'a li hadits Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til bait fa yastalimul hajar wa yaqul bismillahi wallahu akbar. Al hadits akhrajahu Ahmad bi isnadin sahih. Jadi dia mengucapkan doa yang tadi kita sebutkan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi Ka'bah, beliau menyentuh hajar aswad, kemudian beliau mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Dikeluarkan oleh Ahmad, Imam Ahmad dalam musnad beliau dengan sanad yang sahih. Wa yaqulu, kemudian di hadis yang lain ada versi yang lain, Allahumma imanan bik, disebutkan lafaz Allahumma imanan bik, ya Allah, dalam kondisi beriman kepadamu ya Allah. Yani hamba melakukan ibadah ini dalam rangka atau dalam kondisi beriman kepadamu ya Allah. Lima ruwiya an Ali radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu idza istalama al-hajar Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik sallallahu alaihi wasallam, akhrajahul Baihaqi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata ketika menyentuh hajar aswad, ya Allah, dalam kondisi aku beriman kepadamu ya Allah, membenarkan kitabmu yaitu Al-Quran, dan mengikuti sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, kemudian di hadis yang lain disebutkan bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Allahumma ifa'an bi ahdik. Ini redaksi yang lain, ya Allah, dalam rangka melaksanakan, memenuhi perjanjian denganmu ya Allah. Perjanjian apa yang dimaksud?
Perjanjian apa ini maksud? Al-ahd. Perjanjian yang dilakukan oleh setiap ruh sebelum ditiupkan ke jasad. Kita berjanji, ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqan bi kitabik, dalam rangka membenarkan kitabmu, wa ittiba' sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mengikuti atau dalam kondisi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Abdur Razzaq, dikeluarkan oleh Abdur Razzaq. Baik, ini ada beberapa versi dari lafaz dari doa ini, ya, maka ini hukumnya adalah fleksibel atau al-amr wasi', yakni perkaranya luas, mau memilih riwayat yang mana atau yang mana. Kemudian syarat tawaf yang ketiga, wa ayyaj'alal baita an yasarihi, menjadikan Ka'bah itu di sisi kirinya. Ai fi kulli aswati tawafihi, yakni di setiap putaran tawafnya Ka'bah itu ada di sisi kirinya. Berarti kalau dari atas tawaf itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Hah? Berlawanan jarum jam. Taib, berlawanan jarum jam. Li hadits Jabir, berdasarkan hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah atal hajar fastalamahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah, beliau mendatangi Hajar Aswad kemudian menyentuhnya, thumma masya ala yaminihi faramala thalathan wa masya arba'an, akhrajahu Muslim. Kemudian beliau itu masya ala yaminihi, yaitu berjalan di kanannya. Intinya menjadikan Ka'bah di sisi kiri beliau, itu maksudnya, ya. Jadi di sisi kanannya, maksudnya sisi kanannya Hajar Aswad. Ini berarti Ka'bah di sisi kirinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melakukan rommel 3 putaran dan berjalan biasa 4 putaran. Lakukan rommel 3 putaran dan 4 putaran berikutnya berjalan biasa. Rommel yakni berlari-lari kecil tadi, tanpa meloncat. Berlari-lari kecil yakni maksudnya menjadikan langkahnya itu dipendekkan dan berlari-lari kecil tanpa meloncat jauh atau meloncat tinggi gitu ya. Tentunya ada sedikit loncatan maksudnya, tapi masih dalam koridor yang kita sebut dengan berlari-lari kecil. Baik, kemudian syarat yang keempat, wa yukammilul aswad as-sab'ah, melengkapi 7 putaran. Jadi kalau tidak sampai 7 putaran maka tidak teranggap tawafnya. Fala yasih, yakni tidak sah, tidak teranggap yakni tidak sah. Fala yasihhu tawafu idza naqasa 'anis sab'ah syai'an. Tidak sah tawafnya kalau berkurang dari 7 putaran. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa fil haji aw al umrah awwala ma yaqdamu sa'a thalathata tawaf wa masya arba'atan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tawaf baik pada haji ataupun umrah, maka pertama kali beliau datang, beliau itu sa'a thalathata atwaf. Jangan diterjemahkan melakukan sa'i, bukan. Sa'a di sini maksudnya lari-lari kecil tadi, rommel. Melakukan lari-lari kecil 3 putaran, kemudian berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Baik, kemudian syarat yang keberapa sekarang? Yang kelima, wa yatahhar minal hadath wal khabath. yakni melakukan taharah, bersuci dari hadath ataupun najis. Wal khabath najasa, an-najasa. Khabath itu maksudnya adalah najis, benda najis. Fala budda an yakuna badanuhu wa thiyabuhu tahiratan. Maka wajib badannya ataupun pakaiannya itu harus suci dari najis. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma hadat, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika Aisyah itu haid, faf'ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji, kecuali janganlah tawaf mengelilingi Ka'bah sampai engkau suci. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kapan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah hadis ini? Kapan? Ketika mau atau ketika haji apa atau umroh apa? Atau ketika haji atau umroh? Itu dulu.
ketika haji. Haji apa namanya? Haji wada, itu satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi amalan-amalan haji yang lain boleh walaupun tidak memiliki taharah, baik taharah dari hadas asghar ataupun hadas akbar. Tapi khusus tawaf harus suci dari hadas akbar dan hadas asghar. Bahkan wukuf di Arafah boleh tanpa wudu, bahkan boleh dalam kondisi junub. Misalkan dalam qadarullah orang tersebut dalam kondisi junub misalkan. Ya, maka boleh untuk wukuf di Arafah. Tapi tentunya yang paling afdal adalah seseorang tersebut suci dari hadas akbar ataupun hadas asghar. Tapi kalau tawaf wajib untuk suci dari hadas akbar dan hadas asghar dan juga dari najis. Kayak sholat, ya, kayak sholat. Ketika sholat gimana? Ya harus suci dari hadas akbar, suci dari hadas asghar, dan tidak boleh ada najis pada badan dan pakaian dan tempat melakukan sholat tersebut. Oleh hadis Aisyah qalat, berdasarkan juga hadis Aisyah yang lain, beliau berkata, inna awwala syai'in bada'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima annahu tawadda tsumma tawafa bil bait. Hal pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ketika beliau tiba di Makkah adalah beliau berwudu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau hadisnya Ibnu Umar dari tadi tidak ada menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu terlebih dahulu, tapi di sini dilengkapi oleh hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu ternyata sebelum Nabi tawaf, karena kalau di hadisnya Ibnu Umar tadi ada dua atau beberapa ya. Itu beliau hanya menyebutkan pertama kali tiba di Makkah tawaf. Tapi dilengkapi informasi ini oleh hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memulai sesuatu, pertama kali yang beliau lakukan ketika sampai di Makkah adalah ambil wudu, kemudian baru tawaf mengelilingi Ka'bah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim wali hadis Ibnu Abbas alladzi dzakarahu al-muallif, dan berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas nanti sebentar lagi. Baik. Pertanyaan kita, ini berarti Aisyah radhiyallahu anha sedang menjelaskan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah, hal pertama yang beliau lakukan adalah wudu terlebih dahulu baru tawaf. Maka ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Aisyah. Padahal ada kaidah bahwa hukum maksimal yang bisa diambil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, tidak sampai wajib. Lalu mengapa kita katakan wajib untuk wudu terlebih dahulu, wajib untuk suci dari hadas baik asghar ataupun akbar? Dari mana wajib tersebut? Padahal kaidahnya qawaid usuliyah, kaidah usul fikih, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksimalnya memberikan hukum sunnah. Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah sebentar lagi ada dalil yang lain yang menjelaskan bahwa hukumnya wajib ya. Kalau cuma hadis itu saja maka tidak cukup kuat untuk kita katakan wajib hukumnya. Tapi karena ada dalil yang lain, maka dan ternyata hadis lain atau dalil lain tersebut itu memberikan hukum wajib, maka kita simpulkan bahwa hukumnya wajib. Wajib untuk taharah terlebih dahulu sebelum tawaf. Baik, jadi ini 5 dari syarat tawaf. Di sini Syekh As-Sa'di kemudian melengkapi masih terkait pembahasan syarat yang kelima, yaitu harus taharah. Wat taharatu fi sa'iril ansak ghairit tawaf sunnatun ghairu wajibatin. Tawaf di seluruh amalan manasik, baik haji atau umrah, ya, selain tawaf, amalan-amalan yang lain, taharah itu hukumnya sunnah. Suci dari hadas itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Waqad warada fil hadithi at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Dan ada disebutkan di hadis yang lain, inilah dalil yang kita maksud tadi. Ini dalil yang membuat kita menyimpulkan bahwa wudu terlebih dahulu atau taharah dari hadas asghar dan juga hadas akbar sebelum tawaf itu hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salat. Disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salat, kecuali Allah membolehkan untuk berbicara. Ya.
Apa yang dimaksud membolehkan untuk berbicara? Apakah boleh kita tawaf sambil ngobrol sama kawan kita di sebelahnya ini? Seharusnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang disyariatkan untuk diucapkan. Baik, bukan bermakna hadis ini yakni boleh kemudian kita ngobrol sepanjang putaran tawaf tersebut. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi wan Nasa'i, An-Nasa'i ya, min hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala At-Tirmidzi berkata, wa qad ruwiya hadzal haditsu an Ibnu Tawus wa ghairihi an Tawus an Ibnu Abbas mauqufan. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Tawus, dari ayahnya yaitu Tawus, dari Ibnu Abbas secara mauquf. Apa yang dimaksud dengan secara mauquf? Perkataan siapa berarti? Perkataan sahabat. Oh ya, perkataan sahabat. Mauquf adalah perkataan sahabat. Wala na'rifu marfu'an illa min hadithi Atha ibn Sa'ib. Dan kami tidak mengetahui secara marfu', yakni dinisbatkan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dari hadis Atha ibn Sa'ib. Sehingga itu mengapa kemudian para ulama itu khilaf dalam masalah apakah wajib taharah sebelum tawaf atau tidak. Tadi kan kita katakan ada dalil. Nah, masalahnya dalilnya kebanyakan jalur periwayatannya itu mauquf. Itu perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu jalur yang itu marfu', yaitu dinisbatkan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti para ulama ini ada diskusi di situ apakah sanadnya cukup kuat atau tidak kuat. Nah, sehingga sebagian ulama yang berpendapat boleh kita berhujjah dengan hadis ini walaupun bahkan misalkan ini perkataan sahabat, karena tidak mungkin sahabat itu mengucapkan sesuatu dalam masalah din kecuali itu pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memegang kaidah ini maka mereka akan berpendapat, ulama tersebut akan berpendapat bahwa wajib taharah sebelum tawaf. Tapi bagi yang berpendapat, dalilnya tidak ada dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya bisa dijadikan sebagai hujjah, maka ya sudah, dalam masalah tersebut tidak wajib untuk melakukan taharah sebelum tawaf. Tapi tentunya di sini itu pendapat dari misalkan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, yakni sebelum tawaf itu harus taharah terlebih dahulu. Dan ana cenderung pada pendapat ini. Taharah terlebih dahulu sebelum tawaf. Wa sunnalahu wa min syurutit tawaf aidan satrul aurah. Di antara syarat tawaf yang lain yang tidak disebutkan oleh Syekh As-Sidi, berarti syarat yang keenam, yaitu menutup aurat. Li hadithi wala yatufu bil bait uryanun. Berdasarkan hadis tidak boleh seseorang itu tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi telanjang. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini berarti apa? Tidak seperti amalannya orang-orang jahiliyah yang ketika tawaf mereka itu tidak memakai baju, yakni telanjang. Amma sa'i fa min syartihi ay yakuna ba'da tawafin walau masnunan ka tawafil qudum. Adapun sa'i, maka di antara syaratnya adalah sa'i itu dilakukan setelah tawaf, harus dilakukan setelah tawaf, walaupun setelah tawaf sunnah, seperti tawaf qudum. Ya, seperti tawaf qudum. Ketika baru tiba di Makkah dan seseorang itu tawaf terlebih dahulu baru sa'i. Jadi walaupun sa'inya itu misalkan yakni apa contohnya? Misalkan seseorang itu melakukan tamattu misalkan ya, melakukan tamattu. Atau ya, misalkan demikian, yang dilakukan pertama kali adalah tawaf qudum misalkan. Kemudian sa'i, maka sa'i tersebut walaupun sa'i yang merupakan rukun haji, tapi
selama tempatnya setelah tawaf kudum, maka tidak masalah. Walaupun urutannya harusnya sa'inya yang untuk haji itu adalah setelah, yakni boleh bagi dia untuk melakukan sa'i yang merupakan rukun haji ketika tawaf ifadah atau setelah tawaf ifadah, tawaf ziarah di tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi boleh misalkan seseorang tersebut sa'inya itu sebelum itu begitu ya, sehingga sa'i dulu baru tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi sa'i yang ini yang diawalkan ini harus sebelumnya ada tawaf. Walaupun tawaf sunnah tidak masalah. Jadi itu syarat sa'i. Jadi nggak boleh orang itu sa'i dulu baru kemudian tawaf. Intinya demikian. Harus tawaf dulu walaupun sunnah kemudian sa'i. Taib. Kemudian penulis berkata, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa sunna lahu ayat tabi' fi tawafil qudum. Disunahkan untuk melakukan ittiba' pada tawaf kudum. Ya. Taib. Sebelum kita lanjut, mungkin perlu Anda tanyakan, apa yang dimaksud dengan antum memahami apa yang dimaksud dengan tawaf kudum? Apa itu tawaf kudum? Apa? Kenapa? Saat pertama kali datang. Ketika melakukan manasik apa? Umrah, tamattu, qiran, ifrad. Hah? Bisa dilihat di catatan kalau misalkan, atau tidak ada di sini. Belum dibahas sebelumnya. Ketika seseorang tamattu, apa yang dia lakukan? Umrah terlebih dahulu. Umrah terlebih dahulu baru haji. Ketika seseorang melakukan qiran ataupun ifrad, apa yang mereka lakukan? Ya mas saya. Apa yang dilakukan? Ya misalkan seseorang tersebut, tadi contoh kita misalkan ifrad atau qiran misalkan, baru nyampe Makkah tawaf kudum. Taib, kemudian kemudian bisa sa'i. Habis itu karena ini ifrad atau qiran, maka itu bukan tawaf yang untuk umrah, itu tawaf kudum. Habis itu dia melakukan ya mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina lempar jamrah Aqabah, kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Jadi itu maksudnya, ya taib. Jadi tawaf kudum ini hukumnya sunnah. Taib, sekarang balik lagi ke tadi. Wa sunnah lahu ayat tabi, disunahkan untuk melakukan ittiba' pada saat tawaf kudum. Fal ittiba' masnun bi ayyaj'ala wasata ridaihi tahta atikihi al-ayman wa tarafihi ala atikihi al-aysar, yaitu menjadikan bagian tengah dari pakaian ihramnya yang untuk bagian atas itu namanya rida, pakaian ihram untuk badan. Itu ini bagi laki-laki ya. Menjadikan bagian tengahnya itu di bawah ketiak kanannya sehingga bahu kanannya terbuka. Kemudian ujung dari pakaian tersebut di atas bahu kiri. Ini namanya ittiba'. Fal ittiba' masnun. Ittiba' ini hukumnya sunnah pada tawaf kudum saja. Pada tawaf kudum saja. Kalau tawaf ifadah misalkan atau tawaf ziarah ya. Apakah harus ittiba' atau apakah disunahkan untuk ittiba'? Apakah disunahkan untuk ittiba' di tawaf ifadah atau tawaf ziarah? Ya, jawabnya tidak. Kenapa tidak?
Apakah seseorang berada dalam kondisi ihram ketika tawaf ifadah? Apakah sudah tahallul, minimal tahallul awal misalnya? Apakah sudah tahallul awal ketika tawaf ifadah? Nah, tahallul awal itu ketika di Mina melempar jamrah Aqabah. Nah, itu maka tahallul awal selesai. Jadi dia bisa mengenakan pakaian apapun kemudian ke Makkah tawaf ifadah. Tidak harus pakai pakaian ihram, sehingga tidak harus ittiba. Ya, jadi ittiba itu cuma sunnah di tawaf qudum saja berdasarkan hadis Ya'la bin Umayyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa muttabi'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengelilingi Ka'bah yakni tawaf secara ittiba. Akhrajahu Abu Dawud, Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tirmidzi berkata hasan sahih. Wala yusannu littiba' fi ghairi tawafil qudum. Tidak disunahkan ittiba' pada selain tawaf qudum. Ya seperti tawaf-tawaf yang berikutnya yang sunnah. Tawaf sunnah yang berikutnya. Misalkan seseorang tersebut yakni melakukan tawaf, kalau itu bukan tawaf qudum maka enggak perlu ittiba'. Baik. Wa ay yarmal fi thalathatil aswad al-awwal minhu wa yamshi fil baqi. Seseorang tersebut melakukan romal pada 3 putaran pertama kemudian berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. Ya, ini disunnahkan. Baik, ar-romal huwa isra'ul masyi ma'a muqarabatil khuta min ghairi wathab. Romal itu adalah mempercepat berjalan, yakni lari-lari kecil atau berjalan-jalan cepat, terserah antum mau menerjemahkan yang mana, jalan cepat atau lari kecil, ya. Ma'muqarabatil khuta, dengan memendekkan langkah kaki, min ghairi wathab, tanpa meloncat. Wa daliluhu haditha Jabir wa Ibnu Umar al-mutaqaddimah. Dalilnya adalah hadis Jabir dan Ibnu Umar yang telah lewat. Ya, tadi disebutkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempercepat langkah beliau di 3 putaran pertama, 4 putaran berikutnya beliau jalan seperti biasa. Wa kullu tawafin siwa hadza la yusannu fihi ramlun wala ittiba'. Dan setiap tawaf selain hal ini, selain tawaf ini maka tidak disunahkan untuk melakukan ramal dan juga ittiba'. Taib yakni tawaf qudum. Yakni tawaf qudum. Pada tawaf qudum itu disunahkan untuk ittiba' dan disunahkan untuk ramal. Ya. Selain hal tersebut maka tidak disunahkan. Sekarang masuk pada syarat sa'i. Wa syurutus sa'i, yang pertama an-niyah. Syarat sah sa'i adalah pertama niat, yang kedua wa takmilus sab'ah, melengkapi 7 sa'i. Wal ibtida' minas Safa, kemudian memulai dari Bukit Safa. Falau bada'a minal Marwah fala yu'tadu bihadzal syaut. Kalau dia memulai dari Bukit Marwah maka tidak dianggap. Jadi kalau dia memulai dari Marwah maka jalannya dia dari Marwah ke Safa itu tidak teranggap sebagai satu kali sa'i. Wa daliluhu wa dhahabuhu minas Safa ilal Marwah syaut. Jadi dianggap ketika dia memulai dari Safa dan dia dari Safa ke Marwah ini sudah dianggap satu kali sa'i. Yani satu syaut, yani satu putaran sa'i. Jadi dari Safa ke Marwah itu satu putaran sa'i. Bukan dari Safa ke Marwah ke Safa, bukan itu. Tapi Safa ke Marwah itu satu kali. Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, 5, 6, 7. Jadi diakhiri di Marwah. Jadi sa'i diawali di Safa, kemudian setelah 7 putaran sa'i maka berakhirnya di Marwah. Wa ruju'uhu minal Marwah ila Safa syaut. Ya, tadi kita sebutkan Safa ke Marwah itu satu putaran sa'i, kembalinya dari Marwah ke Safa itu satu putaran berikutnya. Wa yabda'u bis Safa li hadits Jabir al-mutaqaddim, dimulai dari Safa berdasarkan hadis Jabir yang telah lewat, tsumma kharaja minal babi ila Safa. Ini Jabir hadis mana? Hadis yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, hadis yang panjang yang waktu itu di potongan hadis tersebut Jabir menceritakan tentang
amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari pintu menuju Bukit Safa. Falamma dana minas Safa qara'a inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Ketika beliau mendekati Safa, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah. Abda'u bima bada'allahu bi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah, yaitu Safa duluan disebut di ayat itu, baru Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Fabada'a bis Safa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan sa'i dimulai dari Safa. Baik. Kemudian wal masyru' ayyakthura al-insanu fi tawafihi wa sa'ihi wa jami'i manasiki min dzikrillahi wa du'aihi. Ini penting. Yang disyariatkan adalah seseorang itu ketika dia melakukan amalan-amalan manasik ini, hendaknya dia memperbanyak untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Baik itu dalam tawaf, sa'i dan amalan-amalan yang lain, terutama wukuf di Arafah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilat tawafu bil bait wa bis safa wal marwah wa ramyil jimar li iqamati dzikrillah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tawaf itu tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah dan sebaliknya, kemudian melempar jamrah ramyil jimar, kemudian amalan-amalan yang lain itu adalah li iqamati dzikrillah, yakni untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang disebutkan 3 di sini ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian lempar jamrah. Itu yang disebutkan di hadis. Kemudian para ulama mengambil pelajaran dari situ, itu berarti seluruh amalan haji yang lain. Ya, seperti ketika di Mina, seperti ketika di Muzdalifah, di Al-Masy'aril Haram, kemudian ya di seluruh perjalanan dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, kemudian Muzdalifah ke Mina, maka di seluruh perjalanan itu dan di waktu-waktu yang lain itu disyariatkan, disunnahkan untuk kita memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maksud dari disyariatkannya ibadah haji dan umrah. Baik, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadithi Aisyah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Aisyah, dan Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan sahih. Wa yadullu alaihi aidan qaulullah ta'ala, demikian pula dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kepada Allah, ucapkanlah zikir kepada Allah pada hari-hari tertentu, hari-hari yang berbilang. Jadi memang maksud utama, tujuan utama dari disyaratkannya haji dan umrah itu adalah untuk zikrullah. Dan zikrullah tidak hanya dengan lisan, akan tapi zikrullah itu juga harus dengan hati. Ini hatinya dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya, kemudian yakni mendengarnya, mengawasinya. Jadi hati itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan itu berzikir, kemudian anggota tubuh itu melaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, wa qauluhu fadhkurullaha indal masy'aril haram. Mengingatlah, yakni ingatlah kepada Allah pada al-masy'arul haram. Ya, sebuah jabal, sebuah bukit di Muzdalifah. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang sedang melakukan manasik tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Wa qaluhu fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kalian itu menyelesaikan manasik kalian, maka ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian atau bahkan lebih-lebih daripada itu. Ini sebagaimana kita ingat kepada ayah kita, kakek kita, buyut kita dan seterusnya, maka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih lagi dalam mengingat Allah, lebih-lebih lagi daripada kita mengingat
ayah kita, kakek kita dan seterusnya. Baik, jadi ini di antara dalil di Al-Qur'an ada banyak yang menjelaskan bahwa maksud dari disyariatkannya amalan ibadah haji dan umrah dan juga amalan ibadah yang lain itu adalah dalam rangka untuk mengingat Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini kita lihat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma fatahallah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya di sini. Lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah atas Makkah, yakni Fathu Makkah, qama fin nasi fahamidallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia pada saat itu, di hadapan para penduduk Makkah. Fahamidallah wa athna alai, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innallaha habasa an Makkah al-fil wa sallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Sesungguhnya Allah itu menahan gajah dari Makkah ini, yakni pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Sesungguhnya Allah menahan pasukan gajah dari Makkah ini, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin atas Makkah ini. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menyadarkan orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu mereka di Makkah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu memasuki Makkah, kecuali sebagian dari orang kafir Quraisy yang masih memberikan perlawanan, tapi mayoritasnya mereka sembunyi, ya, di rumah-rumah. Jadi Nabi Muhammad SAW hendak memberikan kesadaran kepada mereka bahwa dahulu Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada orang yang mau menyerang Ka'bah, ketika orang tersebut di atas kebatilan, Allah tidak ridha. Allah menjaga Makkah ini dari pasukan gajah. Tetapi kita lihat di sini, yakni beliau tampaknya hendak mau bersabda bahwa ana boleh, yakni ana diizinkan oleh Allah untuk memasuki Makkah ini, menguasai Makkah ini, dan kaum muslimin diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai Makkah ini. Ini tanda kuat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dijadikan sebagai standar. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang Arab itu mengapa mereka banyak berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathu Makkah? Karena mereka melihat tidak ada yakni azab dari Allah atau sesuatu yang membuat Rasulullah dan para sahabat itu tertahan, gak bisa masuk Makkah. Tidak sama seperti pasukan gajah yang waktu itu mau memasuki Makkah juga, mau menguasai Makkah juga. Kok gak sama? Nah, ini berarti menunjukkan apa? Allah ridha kepada Rasulullah SAW dan para sahabat kaum mukminin pada saat itu. Ya, ini adalah yakni tanda, adalah hujjah bahwa Rasulullah SAW itu di atas kebenaran dan memang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah berbeda dengan yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Karena yang masuk Islam setelah Fathu Makkah itu setelah melihat tanda nyata ini. Dan tentunya berbeda keimanan berbeda antara keimanan orang yang beriman walaupun belum diberikan tanda secara zahir di depan matanya, seperti para sahabat yang langsung masuk Islam seperti Abu Bakar, Khadijah, Ali dan Utsman dan seterusnya. Umar termasuk awal-awal, ya, walaupun lebih lambat daripada Abu Bakar dan Utsman sebenarnya. Akan tapi masih dianggap awal-awal sekali. Jadi berbeda antara yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dan sebelum Fathu Makkah. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli. Makkah ini tidak halal bagi orang-orang sebelumku, yakni dia adalah tanah haram. Yakni tanah yang harus dimuliakan, tanah suci. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar. Tanah haram, tanah suci maksudnya tidak boleh berperang di situ. Sebelumku, kata Nabi SAW,
tanah ini tidak halal, ini tanah haram, tidak boleh berperang di dalam tanah ini. Akan tetapi wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar, akan tetapi dibolehkan untukku beberapa saat di siang hari ini. Jadi ketika Nabi SAW memasuki Makkah, pada saat Fathu Makkah tersebut, ada sebagian kafir Quraisy yang masih melakukan perlawanan, diperangi oleh beberapa dari kaum muslimin seperti oleh Khalid bin Walid. Kemudian berarti apa? Terjadi peperangan di tanah haram, di dalam tanah haram. Dan Nabi Muhammad SAW mau membersihkan syubhat ini, mau menghilangkan syubhat ini. Khawatirnya orang-orang kafir Quraisy itu merasa bahwa ini berarti boleh ini di tanah haram untuk berperang kembali. Yani enggak seperti sebelumnya. Kalau Nabi SAW boleh untuk masuk tanah haram, masuk Makkah, menguasai Makkah, diizinkan oleh Allah. Kemudian ketika Nabi SAW dan para tentara beliau masuk dan ada peperangan di situ, pertempuran di situ, takutnya ada orang-orang yang berpikir, berarti boleh. Nabi SAW diizinkan untuk masuk Makkah oleh Allah, dan sebagian sahabat berperang melawan orang kafir Quraisy, takutnya dihukumi boleh untuk berperang. Akan tapi Nabi Muhammad SAW mau menjelaskan bahwa itu tetap tidak boleh. Cuma untuk beliau ada pengecualian, yaitu cuma beberapa saat di waktu siang tersebut. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, dan tidak halal lagi bagi orang-orang setelahku. Yakni itu tanah haram sebelumku, tanah haram setelahku, tapi untukku cuma dibolehkan di hari ini saja, gitu maksudnya. Ya, jadi ini membersihkan syubhat bahwa yang awalnya haram sekarang menjadi boleh. Itu tidak ada, ya, tetap haram setelahnya, cuma ada pengecualian di hari ini saja. Fala yunaffaru saiduha, sehingga binatang yang ada di Makkah tidak boleh dikejar atau dibuat takut, tidak boleh dikejar. Wala yuhtala syaukuha, tidak boleh rerumputan di Makkah itu dicabut. Yani rerumputan atau tanaman, maksudnya yang ada sendiri, tumbuh secara liar, bukan ditanam untuk misalkan yani orang pertanian misalkan begitu ya, di situ bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau itu misalkan itu tumbuh secara alamiah, maka tidak boleh dicabut kecuali ada maslahat. Ya, kecuali ada maslahat atau ada madarat. Orang mau bangun rumah, ya nggak apa-apa dirapikan, ditebang atau dicabut begitu ya. Atau ada madarat seperti misalkan itu membahayakan, misalkan bisa membahayakan, maka dirapikan atau sebagiannya dicabut. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, maka tidak boleh. Wala tahillu saqitatuha illa limunsyidin. Tidak boleh yani barang yang jatuh di tanah haram tersebut di Makkah itu haram, tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya. Ini terkait nanti pembahasan luqatah, barang temuan. Itu nanti dibahas ketika kita sampai pada bab muamalat, ya, sedikit lagi insyaallah. Wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain. Dan barang siapa ada orang terbunuh di situ, maka keluarga dari korban itu boleh memilih antara dua hal, yaitu antara uang diat atau qisas. Itu nanti juga dibahas di bab jinayat nanti atau hukuman had. Faqala al-Abbas ilal idkhir ya Rasulullah, kecuali idkhir semacam tanaman yang digunakan untuk rumah atau juga kuburan di sini. Fa inna naj'alhu fi kuburina wa buyutina. Kata Al-Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas, kecuali idkhir ya Rasulullah. Ini beliau request, bagaimana kalau idkhir masih tentu dibolehkan, masih tetap dibolehkan untuk dicabut. Karena kami menjadikan idkhir tersebut untuk kuburan dan untuk di rumah. Faqala illal idkhir. Kemudian Nabi SAW menyetujui kecuali idkhir. Ya, ini adalah hadis muttafaqun alaihi, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa munasabatul khutbah li fathi Makkah annahu lamma dakhala al-muslimuna Makkah bis-silah wa qatalu fiha dhanna ba'dun nasi anna hurmataha zalat fa yajuzu fiha ma yajuzu fi ghairiha. Jadi hubungan khutbah ini dengan Fathu Makkah adalah ketika kaum muslimin memasuki Makkah dengan membawa senjata, yakni ketika Fathu Makkah, kemudian sebagian dari kaum muslimin itu memerangi orang-orang kafir Quraisy karena orang kafir Quraisy melakukan perlawanan.
Maka sebagian orang berpikir bahwa status tanah haram itu sudah nggak ada lagi di Makkah, sehingga boleh berperang di situ, sebagaimana boleh berperang di tempat-tempat yang lain. Fakhataban Nabi sallallahu alaihi wasallam binnas. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang liyubayyina lahum baqa'a hurmati Makkah, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Makkah itu tetap tanah haram, ya. Tsumma bayyana lahum syai'an min ahkami haramiha. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa saja yang tidak boleh di tanah haram Makkah. Wa min dzalika, di antaranya adalah annahu yahrumu al-qitalu fiha, haram untuk berperang di dalamnya. Annahu la yunaffaru shaidaha, tidak boleh mengejar atau membuat takut binatang di situ. Wa idza kana la yunaffar fa minal aula annahu la yuqtal, kalau dikejar saja enggak boleh apalagi dibunuh. Kemudian yang ketiga, annahu yahrumu ayyaqta asjaraha aw shaukaha, tidak boleh untuk menebang pohon atau mencabut tanaman. Faqaluhu khulaha ay al-ushb an-nabit fiha, yakni maksudnya adalah rumputan atau semak-semak yang tumbuh di situ. Ammal ladzi yazra'uhu al-adami fa innahu yajuzu qat'u, adapun yang ditanam oleh manusia dalam rangka untuk dipanen nanti misalkan, maka itu boleh untuk ditebang. Kemudian yang keempat, keharaman yang keempat, annahu yahrumu akhdhul luqatah fiha illa liman arada ta'rifaha, haram untuk mengambil luqatah, barang temuan, barang jatuh yang ada di tanah haram Makkah, kecuali bagi orang yang mau mengumumkan bahwa ini ada barang yang hilang, ada barang yang jatuh. Taib, wa qala al-Madinah haramun ma baina airin ila thaurin, rawahu Muslim. Kemudian penulis menyebutkan hadis tentang tanah haram Madinah. Madinah itu haram, tanah haram antara air dan thaur, antara air menuju thaur. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Ya, bahkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, min hadits Ali radhiyallahu anhu. Air itu adalah, ya, dengan ainnya fathah kemudian ya-nya sukun, airun jabalun ma'rufun fi janubil Madinah. Air itu adalah yakni gunung yang ma'ruf yang ada di selatannya Madinah. Wa thaur jabalun shaghir fi shimaliha, jabal yaitu gunung yang kecil di utaranya Madinah. Jadi itu batasnya tanah haram Madinah, antara air dan thaur. Wa akhadhal ulama min hadzal hadits tahrim qatl saydil Madinah wa qat'i syajariha aw hashishiha illa ma tad'ul haja ilaihi min syajariha wa hashishiha alafan lid-dawab. Di sini para ulama mendapatkan kesimpulan dari hadis ini bahwa membunuh binatang buruan di Madinah itu haram, sama seperti Makkah. Kemudian memotong pohon, menebang pohon atau mencabut rerumputan atau semak-semak di situ itu haram juga, sama seperti di Makkah, kecuali yang ada kebutuhan seperti misalkan untuk makanan binatang. Nah, ketika ada maslahat atau ketika ada madarat tadi, maka boleh. Wa haramul Madinah laisa fihi jaza, akan tapi bedanya sekarang antara tanah haram Makkah dengan tanah haram Madinah, memang di sini ada khilaf, apakah tetap sama atau berbeda. Tapi di sini penulis berkata bedanya adalah ketika seseorang itu melakukan, yakni membunuh binatang buruan di Madinah, maka nggak ada jaza, nggak ada denda yang harus dia bayar. Tapi kalau di Makkah ada denda yang harus dia bayar, ya. Yang itu dijelaskan di pertemuan sebelumnya waktu itu, ya. Nah, jadi kalau di Makkah, misalkan antum berburu merpati, wah harus sembelih kambing. Jadi jangan diburu. Banyak kan, betul tidak, burung merpati di sekitar Masjidil Haram. Taib, apakah burung merpati termasuk soid atau termasuk binatang ternak kayak kambing, sapi, unta? Ada yang ingat? Pernah kita bahas. Termasuk soid. Kenapa? Karena asalnya adalah apa yang termasuk soid? Al-ma'kul. Habis itu ingat definisi soid: al-ma'kul, al-barri, al-ma'kul, kemudian al-wahsy. Nah, secara asalnya al-wahsy, yaitu dia halal dimakan. Apakah burung merpati halal dimakan? Enggak tahu. Burung merpati halal dimakan atau tidak? Halal.
Kemudian nggak pernah Kemudian apakah burung merpati itu hewan darat? Jangan jauh hewan udara. Ini tetap butuh daratan. Ya, hewan darat. Kemudian apakah hukum asalnya dia binatang liar atau dia peliharaan? Hukum asalnya liar. Maka dia termasuk soid. Sehingga kalau kita berburu dalam kondisi ihram atau di tanah haram, yakni tanah haram Makkah, ada jaza, ada fidyah atau denda yang harus dibayarkan. Dan hammam merpati itu setara dengan kambing. Baik, terakhir waqala khamsun minad dawab kulluhunna fasikun yuqtalna fil hilli wal haram. Al-ghurab wal hidaah wal aqrab wal fa'rah wal kalbul aqur muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, 5 dari binatang semuanya fasik, boleh dibunuh baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Pertama, al-ghurab, burung gagak. Wal hidaah, burung elang atau rajawali. Wal aqrab, kalajengking. Wal fa'rah, tikus. Wal kalbul aqur, anjing galak. Ya, muttafaqun alaih. Akhrajahu Bukhari wa Muslim, akhrajahu Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah, wa hadzal hadits yufidu jawaz qatlil hayawan alladzi laisa bimakul khususan al hayawan al mu'dhi kal madhkurat fil hadits wa annahu la fidyata fihi. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi kita walaupun di tanah haram, baik Makkah ataupun Madinah, boleh bagi kita untuk membunuh hewan yang itu tidak halal dimakan, khususnya hewan yang itu bisa memberikan madarat, bisa menggigit atau bisa memberikan madarat. Seperti contohnya yang disebutkan di hadis tadi, ya, burung gagak, burung elang atau rajawali, kalajengking, tikus, kemudian anjing galak. Kalau ular gimana? Boleh juga. Boleh juga. Nah, kalau kucing gimana? Ya, kucing tidak membahayakan kecuali antum mengganggu dia. Ya, dicakar. Kalau ayam boleh dibunuh? Di tanah haram boleh dibunuh ayam? Hah? Ayam boleh disembelih, makan, enggak apa-apa. Gimana sih? Kan ya nih binatang ternak. Betul tidak? Binatang ternak. Dan itu peliharaan. Enggak masuk pada definisi soid. Definisi soid yang tadi halal dimakan, binatang darat, kemudian secara asalnya dia liar. Ayam secara asalnya itu jinak, yakni diternakkan atau dipelihara gitu ya. Nah, amma ma la yu'zi minal hayawanat fala yatasarra fi qatlihi liqaulihi ta'ala wa man dakhalahu kana amina. Adapun hewan yang tidak membahayakan maka jangan dibunuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memasukinya yang di tanah haram, maka dia aman, termasuk binatang. Ya, termasuk binatang. Jadi patokannya adalah kalau dia membahayakan boleh kita bunuh ya. Nah, tapi demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bab tentang hadyu, kemudian udhiyah, kurban, kemudian akikah. Karena ini satu tema, yaitu kita melakukan penyembelihan. Ya, insyaallah itu semoga bisa selesai dalam satu pertemuan. Baru setelah itu kita masuk rangkaian bab muamalah, ya, jual beli, riba, gharar dan seterusnya. Insyaallah taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan.